Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Nomas. Kali ini kita akan belajar matematika. Nah, untuk yang minggu lalu anak-anak mengerjakan PH ya. Alhamdulillah PH-nya sudah berjalan dengan lancar. Nah, sekarang kita kembali untuk belajar matematika. Nah, anak-anak, pelajaran matematika hari ini kita akan belajar tentang pengubinan, pola pengubinan. Nah, anak-anak, ini berkaitan dengan yang lalu kita sudah belajar tentang bangun datar. Nah, ini ada kaitannya anak-anak dengan pola pengubinan kali ini. Nah, sambil mengingat-ingat bangun datar yang pernah kita pelajari yang lalu ya. Oke anak-anak, silakan disimak pembelajaran dari Bu Nomas. Selamat belajar. Pola pengubinan bangun datar. Pada tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema 2, lingkungan sekitar rumahku, kelas 1. Muatan matematika, KD 3.7, mengidentifikasi bangun datar yang dapat disusun membentuk pola pengubinan. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak dapat menentukan bangun datar yang membentuk pola pengubinan sejenis dan berbeda jenis dengan benar. Menentukan pola pengubinan bangun datar sejenis. Nah, anak-anak, apakah anak-anak pernah mengamati rumah kalian? Setiap rumah ada bagian-bagiannya. Setiap bagian harus selalu bersih. Coba amati gambar bagian rumah berikut ya. Sebutkan nama-namanya dan sebutkan nama bentuknya. Nah, ini gambar apa anak-anak? Gambar pintu. Bentuknya adalah persegi panjang. Nah, anak-anak, pada gambar 2, coba anak-anak amati pada gambar atap rumah. Nah, pada gambar atap rumah, itu bentuknya apa anak-anak? Bentuknya adalah segitiga ya. Nah, tadi kita mengamati atap rumah. Nah, atap rumah bentuknya adalah segitiga. Nah, gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ini kita sebut dengan ubin atau lantai. Nah, bentuknya apa anak-anak? Bentuknya adalah persegi. Ya. Bentuk bangun datar dapat dirangkai menjadi bentuk yang indah. Yuk kita amati pagar rumah Edo berikut ini. Coba anak-anak kita perhatikan pada pagar rumah Edo. Nah, ada bangun datar yang dirangkai. Nah, bangun datar apa yang merangkai pagar rumah Edo, anak-anak? Ya, persegi panjang. Coba sekarang kita amati ubin atau lantainya. Itu ada bangun datar yang dirangkai. Bangun datar apa ya, anak-anak? Bangun datar persegi. Oke. Susunan pada lantai merupakan contoh pengubinan.
Pengubinan yaitu susunan bangun datar yang menutup suatu permukaan. Ubin lantai tidak saling tindih dan tidak ada celah. Pola pengubinan dapat disusun dari satu jenis bangun datar yang sama. Nah, anak-anak, yang tadi kita lihat pada rumah Edo tadi, lantainya itu tersusun rapi ya, tidak ada celah dan juga tidak saling tindih. Nah, itu dia yang dinamakan dengan pengubinan. Contoh pola pengubinan sejenis. Yang pertama, pola pengubinan persegi. Yang kedua, pola pengubinan persegi panjang. Yang ketiga, pola pengubinan segitiga. Nah, di sini bangun datarnya itu sejenis ya anak-anak. Maksudnya dalam satu pola hanya ada satu bangun datar saja. Misalnya pola pengubinan persegi adanya hanya persegi saja. Kemudian pada pola pengubinan persegi panjang hanya ada persegi panjang saja. Begitu juga dengan segitiga. Paham ya, anak-anak? Menentukan pola pengubinan dari dua bangun datar. Nah, anak-anak, coba amati lantai kesukaan Siti berikut ini. Coba kalian amati di sini, ternyata ada dua bangun datar ya yang tersusun. Di sini ada yang berwarna biru dan juga kuning. Biru tua maupun biru muda itu bentuknya sama anak-anak. Bentuknya apa? Persegi. Nah, kemudian untuk yang warna kuning itu bentuknya apa ya? Bentuk bangun datarnya adalah persegi panjang. Nah, ini adalah pola pengubinan dari dua bangun datar. Bentuk bangun datar kesukaan Siti adalah tadi apa aja anak-anak? Ada persegi dan juga persegi panjang. Contoh pola pengubinan dua bangun datar. Nah, anak-anak coba perhatikan di sini ada dua contoh. Contoh yang pertama adalah pola pengubinan persegi dan persegi panjang. Nah, di sini ada dua bangun datar ya, anak-anak. Bangun datar persegi dan bangun datar persegi panjang. Kemudian, untuk contoh yang kedua, di sini juga ada dua bangun datar anak-anak, yaitu bangun datar segitiga dan persegi. Nah, di sini dinamakan pola pengubinan persegi dan segitiga. Pola pengubinan persegi segitiga. Paham ya, anak-anak? Nah, anak-anak, perhatikan contoh berikut. Berikut ini adalah contoh pengubinan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama di sini ada anyaman anak-anak. Anyamannya di sini ada bentuk persegi dan persegi panjang ya. Di sini ada berarti menggunakan pola pengubinan dua bangun datar yang terdiri dari persegi dan persegi panjang. Begitupun juga yang contoh kedua. Nah, contoh kedua ini biasanya kalian temukan di jalan ya. Nah, biasanya seperti ini ditemukan di jalan. Kita lihat di sini ada yang bentuknya persegi dan juga persegi panjang, sama seperti contoh yang pertama.
Nah, dari kedua ini itu disusun dari bangun datar, persegi, dan persegi panjang ya masing-masingnya. Nah, ini dia, ini adalah pola pengubinan dari dua bangun datar. Nah, anak-anak sampai di sini sudah paham ya? Oke, anak-anak hebat semuanya. Nah, anak-anak, itu dia penjelasan dari Bu Nomas. Semoga penjelasan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian dari Bu Nomas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.